pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan membahas mengenai salah satu berita ya, yaitu mengenai adanya sertifikasi vaksin yang secara internasional khususnya terkait dengan pandemi yang sedang kita alami sekarang ini. Dan untuk membahasnya, saya pun juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, kan kalau menurut pendapat Erika, kan ini kan istilahnya kita punya pemerintah ini mengeluarkan sekarang terkait dengan adanya suatu sertifikat vaksin, tapi itu yang berstandar internasional. Nah, apakah di sini itu kalau menurut pendapat Erika di sini, apakah yang namanya sertifikat berstandar internasional itu memiliki pengaruh nggak sih sekarang ketika itu kemudian dipergunakan bagi mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri secara khususnya gitu. Gimana? Kalau aku bilang ngaruh ya kok, karena gini, kebetulan temanku beberapa bulan yang lalu itu sempat ada isu karena dia sudah vaksin 2 kali, tapi begitu kebetulan dia juga ke Australia, jadi begitu dia di scan QR ininya dari Peduli Lindungi itu nggak keluar gitu loh, jadi dia sempat yang loh aku nih udah vaksin loh, sempat gitu-gitu di border. Jadi akhirnya kemarin tuh aku sempat cek juga karena aku pikir udah masih prep mau berangkat. Aku coba jadi di aplikasi Peduli Lindungi itu ada satu apa ya icon gitu, jadi itu diklik itu jadi bukan internasional itu langsung satu bisa semua, enggak, tapi itu per negara ternyata. Jadi ada macam-macam, kalau mungkin kita mau ke Australia itu diklik Australia nanti dia keluar QR code-nya kayak gitu. Terus mungkin kalau mau ke mana Saudi Arabia kemarin aku sempat lihat itu juga nanti keluar QR code-nya kayak gitu. Jadi begitu mereka nyampe itu bisa di-scan kayak gitu. Jadi istilahnya kalau dibilang secara sertifikasi itu untuk setiap negara itu berbeda-beda ya Erika, terkait dengan QR code-nya kan gitu. Nah, kemudian begini, itu istilahnya kan berstandar dari internasional ya terkait dengan QR code-nya sekarang. Nah, kemudian apakah di sini itu memiliki perbedaan nggak sih Erika? Misalkan Erika kan ketika di luar negeri misalkan itu sudah vaksin, pasti sudah mendapatkan juga sertifikat. Nah, di sini apakah kemudian dengan kita memiliki sertifikat yang berstandar internasional itu kemudian ketika kita sudah sampai ke negara tujuan, apakah dapat dikatakan itu kita mendapatkan vaksin lagi atau ibaratnya apa ya? Ya itu udah diakui. Berarti kita cuma paling enggak misalkan kalau kita belum booster ya kita booster gitu. Gimana Erika? Ini enggak perlu kita vaksin ulang gimana? Kalau aku tahu ini aku nggak ngomong negara lain sih. So far sih aku banyak literatur dari Australia karena emang negara tujuanku emang mau ke sana. Kalau di Australia itu vaksin yang kita gunakan di Indonesia itu sudah diakuin per Desember kemarin gitu loh. Jadi tadinya aku sempat deg-degan, kita kan vaksinnya Sinovac, taunya nyampe sana nggak diakuin, males banget kan gitu loh. Dan ternyata Desember kemarin mereka ngeluarin apa kayak announcement gitu kalau beberapa vaksin yang diakui termasuk Sinovac gitu. Jadi kalaupun kita ke sana itu kita sudah dianggap vaksin 2 kali dan memang request-nya untuk traveling ke Australia sementara ini adalah 2 kali vaksin kayak gitu kok. Jadi istilahnya kalau dari skala vaksinnya istilahnya udah mendapatkan legitimasi ya atau pengakuan kalau itu memang juga bisa dipergunakan
ketika kita ingin masuk ke negara lain kan begitu, nggak cuma di wilayah domestik aja, tapi kalau di wilayah luar negeri itu udah bisa kan begitu Erika. Nah kemudian kan kalau kita juga sempat ada beberapa case ya yang terkait dengan munculnya pengguna sertifikat fiktif begitu Erika. Nah sekarang gini loh, apakah memang istilahnya mereka-mereka yang menggunakan sertifikasi fiktif tersebut itu sebetulnya apa yang menjadi tujuannya? Karena begini loh, itu kan istilahnya mereka cetak secara sadar, kemudian mereka juga bawa kemana-mana. Kemudian kalau itu kemudian fiktif, Erika, apakah di sini sebetulnya ibaratnya apa sih yang menjadi tujuannya atau apakah ada keuntungannya nggak sih Erika ketika mereka itu menggunakan suatu sertifikat yang memang itu fiktif? Gimana Erika? Kalau dari segi personelnya sih rasanya nggak ada untungnya ya. Kok pertama kan kalau dia tidak divaksin ini kita kemarin sudah sempat bahas joki vaksin ya kan, terus kita bahas lagi joki karantina. Sekarang ini ada kartu vaksin yang nggak valid kayak gitu kan kasarannya. Ini kalau aku bilang sih kalau ke kitanya sih nggak, maksudnya gini loh, kalau mestinya vaksin kita nggak vaksin itu kan ngerugiin diri kita sendiri gitu loh dan orang-orang sekitar kita, dalam artian otomatis imun kita lebih rendah ketimbang yang sudah dapat vaksin kan gitu, entah itu apa pun jenis virusnya, tapi kalau paling nggak kita divaksin kan efek ke badan kita juga lebih apa ya, lebih rendah ketimbang orang yang tidak divaksin kan gitu. Sedangkan kalau aku lihat baca-baca, sempat baca aja ada beberapa orang yang membuat sertifikat vaksin ini adalah dari kelurahan gitu, ada instansi, ada oknum dari kelurahan gitu. Jadi begitu dia masukin datanya dan kemudian dia taruhlah dia pergi ke mall gitu, terus dia di scan peduli lindunginya tetap keluar gitu loh, padahal dia tidak vaksin kan gitu. Ini yang sedikit apa sih gitu loh. Aku nggak ngerti mereka punya motif apa nggak vaksin tapi mereka bayar loh 370 atau berapa gitu loh untuk sertifikat ini kan, maksudnya ya udah vaksinnya gratis kok, ngapain malah bayar kan gitu. Kalau udah divaksin ya udah gitu kan, nggak perlu bayar, nggak perlu apa, ini malah beli sertifikat vaksin yang notabene harus bayar 370.000. Itu aku kadang-kadang orang Indonesia ini apa sih gitu loh. Ya. Jadi istilahnya dapat dikatakan memang kalau secara benefitnya juga tidak ada ya, karena kita juga harus membayar lagi terkait dengan munculnya sertifikat yang fiktif tersebut, bukan free juga seperti kita dapat vaksin kan begitu. Nah kemudian kita kan memang istilahnya dari beberapa hal yang sempat kita juga pernah bahas ya, dengan munculnya berbagai macam fenomena terkait dengan joki karantina, joki vaksin juga, maka juga ada yang sertifikat fiktif. Nah kemudian begini loh, apakah sekarang aplikasi yang peduli lindungi tersebut Erika, itu apakah juga sebetulnya tidak perlu nggak sih dilakukan semacam check and balance dulu sebelum memunculkan QR code yang untuk traveling ke luar negeri? Karena kan udah pasti di sini berarti ada beberapa orang yang memang tidak mendapatkan vaksin sebagaimana mestinya. Nah, ketika dia sudah QR code, kemudian itu dia istilahnya ke luar negeri. Nah, di sini apa kemudian istilahnya ketika nanti pada saat dicek sama pihak luar negeri itu, misalkan dia memang terpapar, kemudian belum melakukan vaksin, nah apa dia juga nanti bukannya malah berimbas ya terhadap istilahnya baik itu hubungan antar negara kita begitu Erika, gimana? Kalau itu udah pasti sih kok. Maksudnya ini Nah, hal yang kalau bisa sih jangan sampai ya, maksudnya malu-maluin banget gitu. Kalau masih domestik aja ketahuan ya wes lah ya gitu. Tapi kalau sampai luar negeri itu nanti urusannya jadi panjang gitu loh. Ini hal-hal yang kadang-kadang aku nggak ngerti. Maksudnya
Iya, ya udah vaksin ya vaksin aja gitu loh, ngapain juga pakai kayak gitu kan gitu, daripada nanti keluar mending mending kalau dia nyampe ke tujuan, isunya kan mereka tidak stay di luar negeri gitu loh, mereka akan kembali lagi. Nah, kebanyakan virus yang sekarang yang Omikron ini kan masuknya ke Indonesia adalah dari orang yang jalan-jalan ke luar negeri terus balik bawa virus kan gitu. Itu yang aku sedikit yang apa ya, mestinya ya mereka aware lah. Aku ini loh kalau bisa itu ya udah kalau nggak penting-penting banget ya nggak keluar gitu kan sebisa mungkin. Padahal aku vaksin udah 2 kali gitu kan. Ini lagi nunggu untuk vaksin boosternya kayak gitu. Aku sih mikirnya ya kalau emang nggak penting hari gini ngapain juga jalan-jalan ke luar negeri, hemat-hemat duit kan gitu kan. Kerja susah, cari duit susah gitu loh. Jadi ibaratnya jangan sampai ya, saya ketahuan begitu kan juga, waduh, gimana kan gitu ya. Itu memang akan menjadi PR juga sih buat kita punya pemerintah ya secara khususnya kan gitu, Erika. Nah kemudian kalau kita melihat kan ini istilahnya secara regulasinya memang dikeluarkan oleh seorang menteri ya, Menteri Kesehatan gitu, terkait dengan istilahnya adanya sertifikat internasional itu, Erika. Nah, apakah di sini kemudian istilahnya misalkan Erika, ketika Erika juga selaku pengguna aplikasi tersebut, kemudian ketika misalkan Erika melintas di bordernya luar negeri, ternyata ada perbedaan policy, kebijakan antara yang di dalam negeri dengan yang di luar negeri. Nah, di sini kemudian apakah istilahnya aplikasi yang sekarang sudah dimutakhir tersebut itu kita perlu nggak sih juga harus mengikuti kebijakan dari luar negeri, atau kita lebih memilih mempertanyakan, tuh ini kan kita udah dapat QR code ini secara internasional, lalu kenapa kok di border kok misalkan ada kendala gitu, gimana Erika? Kalau aku kemarin dari Australian Embassy-nya sih bilangnya kalau beda pasti beda kan kok, mereka punya sistem sendiri, kita punya sistem sendiri kayak gitu. Akhirnya kemarin tuh sempat bilang kalau meskipun kita sudah download untuk QR yang Australia, dia bilang gitu, tetap aja kamu bawa hard copy-nya Erika, biar nanti kalau in case gitu loh, waktu di border tiba-tiba lagi ada error atau apa dengan aplikasi Peduli Lindungimu, kamu nggak berhenti di tengah jalan, maksudnya kan kadang di stop nunggu sampai itu kan ya kalau kita traveling kan kalau deket cuman ke Singapura 2 jam sih it's okay kok, kalau flightnya udah belasan sampai puluhan jam itu males banget kan, udah nyampe kita udah capek ya kan, terus gitu waktu scan QR ternyata error kan gitu. Jadi kalau dari embassy-nya sih bilang kalau bisa kita bawa hard copy-nya, terus sebelum masuk 3 hari sebelum berangkat itu ada beberapa dokumen online yang harus diisi seperti itu. Jadi kita nunjukin kita punya PCR, bukti PCR kita online itu kita scan kayak gitu. Terus kartu vaksin kita juga di update ke website mereka kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau aku bilang untuk kalau mau masuk ke Australia sih emang sedikit ketat ya. Jadi mereka punya beberapa rules, punya beberapa apps karena satu region sama region lain itu mereka menggunakan beberapa aplikasi gitu, nggak jadi satu. Kalau di Indonesia kan semua rata Peduli Lindungi gitu kan. Kalau di Australia nggak, tiap region itu beda-beda karena mereka punya regulasi tiap daerah juga beda-beda gitu. Jadi aku akhirnya kalau nggak salah aku download 3 aplikasi untuk ke sana aja gitu loh. Jadi begitu nyampe sana itu ada beberapa waktu kedatangan, terus waktu di Melbourne, habis gitu nanti waktu masuk lagi ke Perth itu aku udah download semua sih. Jadi tinggal upload gitu aja. Jadi istilahnya kalau dapat dikatakan ya udah pasti secara policy berbeda ya. Jadi kita juga harus menambah dengan kita mengupload di aplikasi yang memang keluaran dari negara kita, tempat kita pergi seperti itu Erika. Jadi nggak cuma kita pakai aplikasi dari dalam negeri, tapi kita pun juga harus menyesuaikan dengan aplikasi yang ada di luar negeri begitu kan. Ya. Kemudian kalau sekarang kan memang seiring berjalannya waktu juga yang namanya COVID itu kan
semakin banyak varian kan gitu, Erika. Nah, apakah sebetulnya dengan dibuatnya suatu sertifikat internasional ini, apakah sudah tetap apa namanya tepat nggak sih, Erika? Karena kan kalau dalam istilahnya perjalanan yang ke luar negeri itu kan tentunya sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk dalam tahap-tahap yang pandemi seperti ini, Erika. Nah, apakah di sini kemudian istilahnya kita punya pemerintah itu aslinya juga mengeluarkan tersebut itu karena memang pertama dia melihat terkait dengan urgensinya buat kita punya masyarakat, atau agak sedikit kurang tepat gitu, Erika? Gimana? Kalau aku bilang sih mungkin udah urgensi ya untuk membuat sertifikat internasional, karena terus terang kadang-kadang kalau kalau kita nyampe terus kita nggak diakuin kan jadi ribet juga ya. Kalau maksudnya habis itu sedangkan di negara kita udah jelas-jelas kita udah divaksin 2 kali, atau mungkin kita juga udah menggunakan airlines yang VTL kayak gitu-gitu. Begitu nyampe sana kalau nggak diakuin kan juga ribet. Jadi kalau aku bilang sih ini sudah waktunya untuk pemerintah kita membuat sertifikat dengan skala internasional kayak gitu. Jadi istilahnya sudah tepat ya terkait dengan munculnya sertifikat yang berstandar internasional walaupun dalam kondisi pandemi gini. Nah, kemudian kan kalau Erika juga tadi juga sempat membahaskan ya adanya muncul berbagai macam varian terkait dengan COVID tersebut. Nah, sebetulnya begini loh, apakah dengan dibukanya kesempatan untuk kita itu pergi ke luar negeri itu, apakah juga kalau tidak terlalu benar-benar penting ya, mungkin untuk berobat aja, atau apakah juga sebenarnya tidak apa ya, cukup mengcover nggak terkait dengan angka penyebaran COVID-nya? Karena kan kalau istilahnya tadi juga Erika juga sempat membahas kalau kita memang tidak ada keperluan yang sangat mendesak, ya kita tidak perlu dong harus ke luar negeri. Gimana, Erika? Ya, itu tadi sih. Kalau aku bilang, kalau urgensinya nggak ada, kan beda ya. Tiap orang punya beda-beda. Mungkin urusan kerjaan, mungkin dalam artian dia harus visit, mungkin dia punya pabrik di luar negeri. Kan kemarin waktu kenaikan upah pegawai, sempat banyak pengusaha-pengusaha yang mindahin pabriknya ke Vietnam, atau ke Kamboja, atau kemana gitu ya. Mungkin mereka sudah waktunya harus visit pabrik kayak gitu. Itu aku bisa ngerti sih. Maksudnya ya itu emang harus dilakukan gitu. Yang sedikit tidak bisa dimengerti adalah mereka yang jalan-jalan habis gitu mungkin cuma seminggu atau 2 minggu terus balik lagi ke sini, terus ya yang akhirnya bawa virus, terus habis gitu ada yang bilang nggak mau karantina. Itu yang hal-hal seperti itu yang mestinya kita harus apa ya? Mungkin untuk sanksinya harus diperberat lah gitu loh. Jadi untuk orang bepergian pun itu kan mestinya juga ada ininya ya, maksudnya ada niatnya buat apa. Kalau seandainya dia cuman kita mau apa gitu ya, bukan urusan kerjaan. Masalahnya sekarang kita ngomongnya orang-orang ini kan meskipun cuman bikin konten, ngomongnya aku ada kerjaan gitu. Kalau bikin konten mah di dalam negeri juga bisa kan, nggak perlu juga jalan-jalan. Apalagi yang buka sekarang rata-rata paling cuma ke Amerika atau ke Turki, sedangkan itu 2 negara yang lagi gila-gilaan tingkat Penyebarannya. kasus barunya, penyebarannya lagi gila-gilaan gitu, dan mereka tidak begitu care gitu untuk itu, sedangkan orang-orang ini kan nggak mungkin juga. Sekarang pertanyaanku, kalau saatnya mereka taruhlah sampai sana terus kena COVID gitu, terus apa iya mereka mau stay di sana? Kan enggak, akhirnya minta tolong sama embassy kita, KBRI kita untuk, aduh aku minta dipulangin aja, atau kita nggak punya duit untuk berobat gitu kan, akhirnya jadi beban pemerintah kayak gitu. Itu hal-hal yang aku kadang-kadang orang Indonesia mbok yao gitu loh. Maksudnya jangan sampai terlalu membebankan kepada kita punya pemerintah kan begitu. Jadi kalau sampai ada apa-apa kan juga itu kemudian resikonya kembali kepada kita punya pemerintah kan, kalau itu emang nggak mau divaksin, kemudian nggak mau karantina juga, lalu ketika itu sudah ada di luar negeri juga
secara ujung-ujungnya pun juga nanti kita punya pemerintah yang harus Iya. membantu. Siapa lagi kan begitu, Erika. Iya. Nah, kemudian gini ya, Erika. Kan memang istilahnya kalau dibilang perjalanan untuk ke luar negeri kan diperbolehkan ya dalam masa-masa yang Hmm. pandemi seperti ini. Nah, kemudian kalau menurut pendapat Erika sendiri sebetulnya, apakah istilahnya dengan kita berbekal sertifikat yang berstandar internasional itu cukup safety tidak sih? Kan kalau kita lihat istilahnya persyaratan untuk bepergian ya cuman ada itu paling tidak yang mandatori ya kita harus bisa menunjukkan 2 kali vaksin. Nah, apakah jadi kemudian kalau terkait dengan misalkan masker itu juga apakah sekarang itu perlu nggak sih juga ada standar internasional ini biar adanya penyeragaman kira-kira kalau kita bermasker itu yang safety itu Seperti bagaimana gitu Erik? eh, Gimana? kalau Silakan. kalau untuk penyeragaman kayak gitu sih agak susah ya, karena terus Mm-mm. terang untuk masker yang benar-benar safe itu harganya nggak murah. Karena kemarin aku sudah sempat beli prep untuk berangkat, itu satu box sekitar eh, 850, isi cuman berapa gitu loh. Jadi ada yang satu biji itu 250.000 gitu kan. Aku sempat beli masker, aku bilang nggak apa-apa, ini kan cuma buat satu trip aja, maksudnya kita cuma buat berangkat aja kan, kita nggak bakal balik sebelum COVID-nya hilang. Jadi untuk menghibur diri sendiri seperti itu gitu loh. Jadi aku bilang sih kalau untuk apa penyeragaman atau standarisasi untuk masker rasanya susah kok, karena untuk masker yang benar-benar safe untuk COVID itu kalau aku bilang nggak murah sih. Sedangkan kalau perjalanan terlalu aku perjalanannya hampir bisa dibilang dari berangkat dari rumah sampai akhirnya nyampe di Australia itu aku butuh minimum itu 24 jam sekarang. Kalau dulu sih berangkat cuma 3,5 jam aman gitu. Kalau sekarang kan harus muter-muter satu Indonesia. Nggak Hmm. cuma satu Indonesia lagi, satu beberapa negara untuk nyampe ke sana gitu. Jadi aku sekarang dengan penerbangan sekitar minimum 24 jam itu aku perlu beberapa masker kan. Taruhlah sekarang 4 jam sekali harus ganti. Berarti kan aku harus bawa 6 masker minimum kayak gitu. Belum lagi kalau seandainya pas makan di mana kita copot itu udah harus ganti lagi kan, itu aku paling nggak satu orang ya sekitar 10 masker. Ya taruh aja 10 masker kali berapa kan udah lumayan. Jadi kalau untuk yang sterilisasi untuk masker masih dapat dikatakan belum bisa ya, karena istilahnya pertama juga dari sisi cost-nya atau harganya pun juga istilahnya ada perbedaan kan begitu, ada yang mahal, ada yang memang relatif terjangkau kan gitu buat kita punya masyarakat. Nah, kemudian begini, ini kan memang istilahnya kita punya pemerintah ini barusan meluncurkan di awal tahun ya terkait dengan sertifikat standar internasional ini ya Rika. Nah, apa kemudian sekarang istilahnya ketika bagi kita punya warga negara yang kebetulan sedang ada di luar negeri, kemudian dan juga kebetulan juga misalkan istilahnya belum divaksin secara penuh. Nah, apakah di sini kemudian kita punya warga negara ini tuh mengalami hambatan nggak sih Erika ketika misalkan harus melewati bordernya, jangan untuk kembali ke negara kita kan juga harus menunjukkan QR code dari kita punya negara. Gimana Erika? Kalau ya aku sih mikirnya mungkin mereka waktu pergi itu sebelum COVID ya. Jadi waktu Hmm. mereka balik ternyata, tapi kebanyakan gini kok, kalau seandainya mereka berangkat itu sebelum COVID, pas COVID atau maksudnya kemarin-kemarin mereka stay di sana, biasanya dari pemerintah lokal itu meskipun itu bukan warga negara mereka, itu biasanya mereka open untuk vaksin gitu kan. Kecuali Hmm. kalau yang mempunyai apa kayak penyakit bawaan gitu, itu biasanya dokternya nanti kalau emang sudah stay lama bertahun-tahun di luar negeri, biasanya nanti waktu perjalanan sama dokter lokal, klinik lokal gitu dikasih surat, oh kamu nggak bisa divaksin gini-gini. Kalau di luar negeri mah rasanya lebih lebih apa ya, lebih terorganisir Hmm. kalau masalah dokumen kayak gitu.
Jadi istilahnya ada kemungkinan bagi mereka yang mungkin kebetulan belum vaksin ya pada saat Hmm. pandemi ini sudah berlangsung, mereka juga bisa sudah mendapatkan vaksin di sana kan, meskipun bukan Hmm. warga negara tersebut kan begitu, Erika. Hmm. Nah, kemudian begini, kan istilahnya kalau dapat dikatakan kan yang namanya kebijakan kita punya pemerintah ini kan pasti berbeda dengan yang ada di luar negeri kan begitu, Erika. Hmm. Nah, kalau sekarang terkait dengan vaksin sendiri, kan vaksin itu kan tentunya kalau Erika juga sempat tahu kan itu sudah berbagai macam jenis kan yang sudah masuk ke dalam negara kita kan gitu. Nah, kemudian juga di luar negeri pun juga sama. Nah, sebetulnya begini loh, apakah juga penyeragaman vaksin itu juga diperlukan nggak sih Erika? Karena kan memang istilahnya kan kalau kita misalkan ada vaksin jenis ABC itu kemudian itu perlu nggak sih sebetulnya juga mulai ada penyeragaman. Jadi di sini tuh memudahkan ketika untuk misalkan bagi mereka-mereka yang belum vaksin itu bisa gampang untuk Hmm. di tracking karena kan kalau lihat dengan jumlah dosis yang berbagai macam merek kan mungkin di sini juga menggambar kita punya pemerintah ini untuk melakukan tracking terkait dengan mereka-mereka ini yang belum vaksin gitu Erika gimana? Kalau kalau untuk negara kita sih rasanya untuk vaksin pertama aja masih berapa ya, sekian persen gitu ya. Untuk vaksin kedua apalagi masih di bawah 50%. Kalau aku bilang sih untuk penyeragaman vaksin di Indonesia sama yang di luar negeri agak susah kok, karena terus terang penduduk kita ini banyak banget, nggak banyak lagi tapi pakai banget ya gitu. Jadi untuk mendapatkan suatu produk tertentu itu agak susah karena mereka juga punya kapasitas ya untuk memproduksi suatu vaksin gitu. Jadi kalau aku bilang ya mungkin so far sih yang paling bisa produksi banyak adalah yang kita pakai semua gitu kan. Hmm. Jadi akhirnya pemerintah kita memilih untuk menggunakan vaksin itu. Hmm. Jadi istilahnya dapat dikatakan kalau untuk penagaman vaksin juga karena terkendala dari jumlah populasi ya, sehingga agak sedikit sulit kalau harus diseragamkan pakai ini semua. Mungkin juga terkendala dari sisi stoknya juga ya, Erika terkait dengan Hmm. pengadaan vaksinnya kan begitu. Nah, Hmm. kemudian istilahnya kan Erika juga sempat kan stay juga di luar negeri dan juga memiliki kerabat juga di luar negeri kan begitu Erika. Kemudian kalau menurut Eka sendiri sekarang, apakah sebetulnya istilahnya sertifikat yang ada di negara kita ini itu apakah cukup aman sama dengan ada yang Erika tahu yang ada di luar negeri? Karena kan saya kan istilahnya tidak begitu paham kira-kira apakah orang yang divaksin di luar negeri juga sama mendapatkan seperti kita itu ada sertifikatnya atau cuma sebatas istilahnya QR code. Nah, itu kemudian apakah juga sama nggak sih dengan ada yang di negara kita ini? Gimana? Kalau kalau yang aku tahu balik lagi, kalau yang aku tahu sih Australia. Kalau di Australia itu ada dia mereka ada di apps-nya itu ada kok. Jadi kayak QR gitu. Jadi kalau mau pergi-pergi tinggal scan-scan gitu kan kayak gitu-gitu. Terus kalau untuk hard copy-nya sih mereka nggak pernah, aku dari dulu sama Australia nggak pernah dapat hard copy apapun itu. Jadi biasanya mereka kirim by email gitu atau mungkin sudah otomatis upload di apps mereka kayak gitu-gitu sih kalau kalau di Australia. Tapi ya tetap ada sertifikat itu diberikan gitu. Maksudnya begitu selesai vaksin, terus sertifikatnya nanti diupload, terus dikirim by email untuk bukti vaksinnya, biar nanti waktu vaksin berikutnya mereka bisa tinggal nunjukin itu aja. Oh, aku kemarin udah vaksin, ini sekarang vaksin kedua, atau saya sudah vaksin kedua, sekarang waktunya aku booster kayak gitu-gitu. Kalau di Australia kebetulan udah mulai booster sih ini kemarin Januari kemarin. Jadi istilahnya dapat dikatakan juga sama ya, udah pasti juga kalau di luar negeri kita vaksin, ya udah pasti ada namanya bentuk sertifikatnya yang kita bisa unduh sama seperti kita vaksin di
dalam negeri, kan begitu Erika. Oke. Lalu untuk konklusinya nih, kesimpulannya buat para netizen apa dari tema kita pada sore hari ini, Erika? Buat netizen 62, kalau pas mau jalan ke luar negeri untuk urusan kerjaan ya, jangan lupa untuk download sertifikatnya sesuai dengan negara tujuan. Jadi begitu kita nyampe di negara itu, kita tidak mempunyai kesulitan untuk melanjutkan perjalanan kita. Gitu. Kalau saya pribadi saya tambahkan ya guys, bagi yang memang ingin bepergian ke luar negeri tadi itu tentunya juga harus dipahami adanya perbedaan kebijakan antara yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini juga harus menyesuaikan juga, jangan sampai nanti kemudian hanya berbekal aplikasi yang di dalam negeri, kemudian ketika kita di border nanti ada masalah, kita mengklaim, oh ini sudah istilahnya berlaku secara global, ya bukan seperti itu guys. Tapi tetap juga ada beberapa kebijakan yang kita juga harus ikutin dari negara tujuan kita. Seperti itu ya guys. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.